Alhamdulillah kita tidak terasa sudah memasuki angka ke-29. Tepatnya barangkali ini adalah masa-masa final di babak pertama. Kemudian besok kalau memang kita ternyata diizinkan untuk puasa 1 hari lagi, berarti puasa hanya 1 atau 2 hari lagi. Kita masih diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan keistiqomahan itu senantiasa tertanam, tertancap, dibimbing, dibina, diarahkan sampai dengan kita benar-benar husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Fadlatul mukarramin wal mukarramat jamaah tarawih insyaallah akan berkaitan dengan istiqomah. Para hukama ahli-ahli hikmah menyebutkan bahwasanya al-istiqomah khairun min al-iqamah. Keistiqomahan itu lebih baik daripada 1000 orang yang mendapatkan 1 tahun, atau 1 orang yang mendapatkan 1000 tahun. Lebih baik daripada orang yang seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya istiqomah itu adalah pembelajaran. Karena yang namanya istiqomah itu adalah sesuatu yang berharga dan susah. Rasulullah SAW pernah ditanya, "Qul li fil Islam la as'alu ahadan ghairaka." Sebutkan tentang, tolong beritakan tentang Islam, wasiat tentang ini, kira-kira apa pembelajaran kira-kira yang aku belum tanyakan, dan hal itu ada sesuatu yang istimewa. Ternyata jawabannya adalah qul amantu billahi tsumma. Itu adalah istiqomah. Pertama beriman, terus menjalankan, mempraktekkan, memahami sampai dengan selanjutnya sampai dengan istiqomah. Itu adalah hal yang susah dan sulit. Maka pantas hikmah daripada istiqomah juga sangat besar. Mudah-mudahan dengan saya membacakan atau saya menyampaikan hari ini tentang hikmah istiqomah, kita semakin semangat untuk senantiasa nuzul ta'ah ala tariq sabilillah, senantiasa taat berada di jalan atau fisabilillah, di dalam jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hikmah daripada istiqomah? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah. Salah satu hikmah daripada orang yang istiqomah, tatanazzalu 'alaihim malaikah. Dia senantiasa dibarengi, disertai, dibimbing oleh malaikat. Yang membimbingnya bukan syaitan, yang membimbingnya bukan hawa nafsu, yang membimbingnya bukan kepentingan, tapi yang membimbingnya adalah kebenaran. Yang membimbingnya adalah sebuah nasihat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menunjukkan kepada kebaikan. Itulah yang disebut dengan tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Maka orang yang dia istiqomah pasti ada saja jalan. Susah istiqomah itu, tapi ada lagi jalan lagi, ditunjukkan lagi, diberikan arahan lagi, dibimbing lagi, dibina lagi sampai dia terus istiqomah jadi dapat. Pertama. Yang kedua, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu. Dia tidak akan merasakan khawatir akan masa lalunya. Kenapa dia tidak merasakan khawatir akan masa lalunya? Karena masa lalunya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya orang yang baik pun mempunyai masa lalu, dan masa lalu itu insya Allah diampuni. Apalagi bagi kita, maaf, mungkin di antara kita masih ada yang belum istiqomah, mungkin di antara kita masih ada orang yang melakukan khilaf salat dosa. Jangan merasa khawatir di masa depan. Kalau kita memperbaiki diri, insya Allah Allah akan mengampuni, insya Allah Allah akan membimbing, bahkan mengistiqomahkan kita semuanya. Dua. Yang ketiga, Allah takhafu wa la tahzanu, tidak akan bersedih hati di kemudian hari, di masa depannya. Kenapa? Karena masa depannya dia sudah memperbaiki dari masa-masa lalunya. Wa tabi'is sayyi'atal hasanata, keburukan masa lalunya diperbaiki sampai dengan benar, sampai dengan sempurna, sampai dengan kesininya menjadi plus, asalnya minus menjadi plus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masa depannya cerah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tahzanu wa basyir bil jannah, yang selanjutnya masa depannya juga akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa basyir bil jannah allati kuntum tu'adun. Kenapa bisa seperti itu? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah. Mereka adalah hamba-hamba kekasih Allah di dunia dan di akhirat. Nanti hari ini mungkin kita mohon maaf kita tidak memakan makanan yang halal, tidak meminum minuman yang halal, tidak melakukan hubungan walaupun itu ada halal
karena kita di bulan puasa ataupun hal-hal yang lainnya yang itu adalah mungkin keinginan kita, hawa nafsu kita dan sebagainya bisa melakukannya, tapi kita tidak mau melakukannya karena istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita bisa menahan di dunia, di akhirat walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang mau kita inginkan, apa yang mau kita dambakan, apa yang mau kita rasakan dan sebagainya, insya Allah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nuzulan min ghafurir rahim, sebagai balasan dari zat Allah yang Maha Pengasih. Jadi ketika kita sabar di dunia, yang mana dunia itu yang memang dana sebentar, 63 tahun tidak terasa usia kita, ada yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tidak terasa, bahkan 70 tahun tidak terasa, tapi nanti di akhirat akan terasa. Jika kita di dunia istiqomah, di akhirat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Benarnya dari Allah, semuanya dari kealfaan saya pribadi. Mudah-mudahan sekali lagi dengan apa yang saya sampaikan dalam kultur ini memberikan semangat dan motivasi untuk kita senantiasa utuh, senantiasa kekal, senantiasa tegas, senantiasa tegar di dalam kebenaran untuk senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasrul mustaqim wa bihi tawfiq wa hidayah wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.